beliau, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Selamat datang, saya ucapkan kepada teman-teman sahabat berteman Quran yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga kehadiran teman-teman pada malam hari ini menjadi langkah kecil yang dicatat sehingga amal kebaikan dan juga menjadi bentuk ikhtiar teman-teman untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat berteman Quran, semoga malam ini dalam keadaan yang sehat dan hati yang bahagia serta hati yang Allah lembutkan untuk menerima kebaikan. Terima kasih juga telah memilih hadir karena ruang ini adalah ruang aman untuk teman-teman belajar, bertumbuh dan jujur pada diri sendiri terkait dengan dan untuk menumbuhkan keyakinan kita bahwa apa yang Allah takdirkan dan Allah berikan itu adalah yang terbaik. Pada kajian kelas pertama pada Januari 2026 ini terkait dengan tema Trusting Allah's Timing, Insya Allah akan dibawakan oleh pembicara kita yang sama-sama kita ketahui, kita kenal, yaitu dengan Kak Atifah Patronada. Sebelumnya saya juga izin menginformasikan bahwa nanti akan ada kelas kedua, yaitu curhat session dan juga Quran journaling class. Dan jangan lupa untuk di tag tanggalnya di insya Allah tanggal 24 Januari. Kita akan informasikan secara bertahap di grup WhatsApp yang teman-teman juga telah ikuti. Mungkin singkat untuk tata tertib teman-teman mau dapat diperhatikan, silakan untuk bisa pertama untuk bisa rename akun Zoom-nya. Tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya, nama dan juga asal daerah. Mohon untuk dapat berpakaian yang sopan dan rapi. Jika pembicara sedang menjelaskan, mohon untuk dapat di mute terlebih dahulu dan jika ingin bertanya, silakan bisa on mic ataupun menyampaikan via room chat. Baik, mungkin alhamdulillah di sini sudah ada Kak Tifa ya. Ini kita langsung saja untuk sama-sama simak dan belajar bersama terkait dengan ridho ya, trusting Allah's timing. Mungkin kita boleh sapa dulu Kak Teh Atifa ya, Teh Atifa dari Bandung. Teh Teh Hamila. Assalamualaikum Teh Atifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa apa kabar? Alhamdulillah baik Teh. Kalau Teteh gimana nih Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Di sini kita udah bersama dengan Teh Atifah ya untuk sama-sama Mm. kita belajar. Mungkin bisa dilangsung aja ya Teh ya Boleh, boleh, kepada mangga. Teh Atifah. Dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar ya? Atau ada yang lupa Jelas Teh. atau gimana? Aman ya? Oke. Aman-aman Teh. Wah, Masya Allah ya, akhirnya kelas berteman Quran Januari tiba juga hari ini dan alhamdulillah nih saya lihat dari berbagai macam wilayah ya, ada yang dari Karawang, Bandung. Halo Bandung. Bandungnya Bandung mana nih? Teman-temannya yang dari Bandung, Bandungnya Bandung mana? Ada yang dari Jogja. Kalau selfie, sebenarnya selfie Oktasida dari mana asalnya? Boleh di apa namanya Rinam ya asal daerah biar kita tahu nih. Kalau dari yang saya lihat mah ini yang terjauh dari Sulteng ya, Fitriani. Teh Fitri bisa on mic, bisa on mic dulu. Halo, halo. Kalau ada yang bisa on cam, nemenin saya sama Kak Syifa, boleh banget ya. Yang on cam saya doain. Semoga kita doa bersama-sama ya. Semoga tahun ini bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Semoga umrohnya mabrur juga ya dan doa-doa yang lain-lainnya tercapai, rizkinya dilancarkan, dimudahkan, dibanyakan oleh Allah dan gak cuma itu juga diberkahkan. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa on cam boleh on cam ya untuk nemenin saya. Dan Teh Syifa ya, Teh Syifa ya. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah alamin teman-teman semua, pertama-tama kita apa saya mengucapkan apa ya selamat datang, terima kasih juga gitu karena sudah apa namanya meluangkan waktunya pada hari ini, pada malam hari ini. Em,
pada malam hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin banyak menggantung ya di kepala kita. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kapan ya gitu kan. Ini kalau saya lihat di apa namanya di covernya When Will It Be My Turn kayak gitu. Ya, oke teman-teman semua. Oh ini ada yang kolom komen ya. Oke lah kalau misalnya nggak ada yang kalau nggak on cam boleh ya. Berarti harus aktif nih kolom komentarnya. Oh Shiva yang komen. Oke, yang lain harus aktif ya kolom komentarnya. Sebelum saya lebih lanjut lagi, saya mau ini dong lihat karena saya baru join juga ya. Tadi Shiva kan udah mulai duluan. Em, apa namanya? Berikan reaksi emot terbaik teman-teman yang mewakili perasaan teman-teman pada malam hari ini. Ayo, boleh ya di apa namanya berikan reactionnya emoticon yang menunjukkan aku tuh sedang seperti ini gitu. Ya, boleh tulis di kolom komentar ya, teman-teman semua. Kolom komen boleh, reaction boleh. Ya, oke. Mbak, selfie. Oh, selfie dirimu maksudnya. Keren selfie ini. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Sukmawati, oke, siap. Wah, ya, oke ya. Kita, tadi saya belum, ini ya, kita belum berdoa bersama ya. Kita baca doa ya. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lugatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, em, apa namanya malam hari ini kita akan mungkin akan banyak curhat, banyak diskusi ya. Curhat, siapa yang curhatnya saya? Banyak diskusi juga gitu tentang apa mungkin ada sebenarnya ada surat cinta untuk kita yang udah lama adanya tapi kita jarang baca gitu, kita jarang buka. Padahal mungkin kita nungguin, aduh kapan ya aku mendapatkan ini, mendapatkan itu gitu ya. Tapi justru padahal sebenarnya surat itu, tanda sayang itu sudah ada sejak dahulu gitu di rak buku kita, mungkin di apa namanya eh, ujung lemari kita mungkin, tapi kita tidak mungkin jarang gitu ya untuk melihatnya kayak gitu. Nah, em, terus gimana nih surat ini seperti apa? Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ridho, trusting Allah timing. Tadinya ikhlas ya, karena kita banyak eh, bahasa Indonesia itu kita kenal dengan istilah ikhlas, bukan ridho. Ya, apa sih bedanya? Emang beda teh ikhlas sama ridho? Nah, menurut teman-teman beda nggak nih? Ikhlas dengan ridho itu beda atau sama ya? Boleh tulis di kolom komentar. Ridho sama ikhlas itu beda atau sama? Ya, teman-teman semua. Kalau ada yang bisa nulis juga mungkin apa bedanya apa? Ya, ikhlas sama ridho itu boleh juga. Nanti kita akan apa namanya diskusikan lebih lanjut ya. Apa sih perbedaan ikhlas dan ridho itu gitu kan? Oke, sepertinya beda. Oke, siap. Beda teh. Wah, bener ya. Wah, udah pada ngerti nih ya bahwa ridho dan ikhlas itu berbeda. Ya, tapi ada pergeseran makna kalau di bahasa Indonesia itu. Ya, ikhlas itu kan berasal dari bahasa Arab ya, khalas. Ya, yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Jadi eh, ikhlas itu sebenarnya bahasa Arab juga. Ikhlas itu kan juga bahasa Arab. Diserap ke bahasa Indonesia. Tapi maknanya jadi bergeser gitu. Ya, kayak misalnya nih kita misalnya ya kita kehilangan jam tangan kita yang baru dibeli misalnya. Terus teman kita bilang udah ikhlasin aja gitu. Nah, itu sebenarnya adalah penggunaan yang kurang tepat gitu karena kalau kalau kita ridho dengan kita apa ya menerima ya takdir yang Allah berikan, ketetapan yang Allah berikan baik itu yang
baik maupun yang buruk itu ridho istilahnya, ridho menerima gitu kan, rela gitu. Ya kalau ikhlas itu asal katanya adalah khalaso. Khalaso itu apa? Maknanya sebenarnya adalah secara bahasa murni. Ya, murni 100% karena Allah. Amalia Jakarta beda Kak, ikhlas itu niat. Oke. Ya, bukan ikhlas itu niat ya, tapi niat itu harus ikhlas gitu. Ya, karena beda ikhlas itu akar katanya adalah khalaso. Khalaso artinya apa? Murni. Maksudnya murni apa Kak? Berarti 100% reasonnya itu karena Allah. Nah, ibadah itu niatnya harus ikhlas, betul. Ibadah itu 100% niatnya karena Allah gitu. Karena yang mampu membalas setiap amal soleh yang kita lakukan, ya cuman Allah aja. Salah kalau misalnya kita niatkan untuk orang lain, ya untuk eksistensi kita sendiri mungkin, ridho orang lain, nah itu salah sekali. Karena nanti di akhirat gitu, ketika kita apa namanya menghitung-hitung amal kita gitu kan, ada amal yang kemudian kita tanya, ada sebuah hadis gitu ya, Rasulullah bilang di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti akan ada orang yang mempertanyakan gitu, ini amal saya yang ini kemana ya Allah? Terus kata Allah, pergilah gitu kepada orang yang kamu beramal untuk dia, mintakan amalnya dari dia, jangan dari saya, kan kamu ngelakuin itu karena dia. Nah, kalau sudah seperti itu kita mau gimana gitu kan ya. Nah, itu makanya dari awal kita perlu mengapa ya? Ikhlas itu adalah, kalau rutinitas ibadah harian kita itu kan ada zikir pagi, zikir petang, ada tilawah pagi, ada sholat apa sunnah, wajib dan lain-lain gitu ya. Salah satunya adalah sebelum tidur itu sebenarnya adalah apa? Memurnikan ketaatan kita tadi. Ya, mengecek ngecek lagi atau muhasabah gitu ya. Ngecek lagi keikhlasan kita hari ini, aku ibadah ini itu karena Allah nggak ya? Gitu. Kalau ternyata ada bukannya, ya Allah, semoga Engkau maafkan dan Engkau apa namanya tetap menerima gitu kan amal saya yang kurang dengan rahmatmu gitu. Ya gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nah untuk malam ini kita akan ngobrolin tentang trusting Allah timing. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan kadar. Nah, ini juga dari bahasa Arab. Ya, kadar. Kalau bahasa Indonesia kadar. Kadar emas 24 karat. Ya berarti kan ukuran gitu kan. Nah, apa istilahnya, kalau kalau takdir ya atau ketetapan Allah itu juga ada ukurannya. Apakah 20 gram, apakah 20 karat gitu, atau apa gitu ya. Nah, itu ada ketetapannya gitu. Siapa yang menentukan ketetapannya? Allah. Nah, tapi dalam ketetapan-ketetapan yang Allah tentukan ini, kita sebagai manusia karena kita nggak tahu masa depan, tentu ada apa ya? Ada 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 kesulitan, ada rasa menunggu yang cukup lama gitu. Kapan nih giliran saya gitu? Kapan nih doa saya dikabulkan dan lain-lain. Nah, gimana cara kita menyikapi ketika muncul perasaan seperti itu? Ya, nah ini insya Allah kita akan bahas ya. Oke, next. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya sama Syifa ya untuk mengingatkan kembali, karena meskipun kita online teman-teman, tapi tetap aja ini adalah kita akan ngobrol tentang surat yang cukup suci. Makanya kalau ada teman-teman yang sedang suci, boleh ya untuk mengambil wudhu dulu ya, biar gak ngantuk juga. Karena ini kita malam mingguan. Biasanya malam mingguan enaknya ngapain? Boleh tulis di kolom komen. Kalau selain ikut kelas berteman Quran, biasanya malam mingguan ngapain? Rebahan. Oh, sama. Rebahan sambil ngumpul sama anak asrama. Wah, Masya Allah, dari Medan. Boarding kah atau pondok pesantren nih? Salsabila Hafizi. Salsabila Hafiz Syah Putri. Cari makan. Kulineran ya. Gitu. Udah malam mingguan. Mahasantriyah. Mahasantriyah. Oke. Mahasantri berarti mahasiswa tapi santri gitu ya? Saya agak ini nih bahasanya. Nonton Kak. Wah, betul ya. Nonton enak banget tuh malam minggu. Ya, nonton Netflix atau nonton Nadia Omara atau nonton apalagi di bioskop gitu ya sama teman-teman kita. Maksudnya jam. Oh, iya iya iya. Oke, siap. Salsabila ya. Gitu ya. Jadi enaknya ngapain nih ngumpul sama teman-teman ini yang salsabila ini, apa kalau nggak pulang ke rumah kan ngumpul sama teman-teman. Kalau dulu saya di SMA itu boarding school, alhamdulillah. Malam mingguan, malam liburan kita ya
udah ada yang nyuci gitu kan, udah ada yang karena indoor ya, jadi area jemurannya juga indoor juga gitu. Eh, apa namanya, jadi malam-malam kita udah mulai bisa nyuci gitu kan. Ya gitu, atau udah ngerendam-ngerendam dulu gitu kan, atau ngumpul sama teman-teman main dandan-dandanan kayak gitu-gitulah dulu ya. Nah, itu kan tadi banyak banget ya kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan untuk rilis rilisnya kita gitu, karena ya seminggu ini kita udah menggempur kuliah kita, kerjaan kita, sekolah kita gitu ya, rumah tangga kita dengan semua daya gitu kan. Ya, maka ya rilisnya itu ya weekend ini gitu kan. Enaknya kan kayak gitu, tapi teman-teman semua mengorbankan pada hari ini ya. Saya appreciate sekali dengan teman-teman semua karena teman-teman mengorbankan waktunya, waktu untuk me time-nya itu gitu ya, untuk iman time. Mengorbankan atau menyisihkan gitu ya waktu me time-nya untuk recharge lagi keimanan kita. Ya, karena teh yang namanya iman itu ya teh ya, yang namanya menuntut ilmu itu harus terus-menerus diupdate. Ya, kalau nggak diupdate ya iman kita, kan iman itu naik turun ya. Kalau nggak diupdate ya dia turun, naiknya begini, begini, gini. Ya, bukan kalau diakumulasikan bukan grafik naik, tapi justru grafik turun gitu kan. Nah, untuk mencegah itu kita harus apa? Kita harus apa namanya tadi ya, dengan cara mendatangi majelis-majelis ilmu yang menghidangkan gitu, hidangan-hidangan dari Allah. Nanti kita akan bahas nih beberapa surat cinta ya. Tapi surat cinta ini adalah surat cinta yang sangat spesial gitu. Kenapa? Karena meskipun kalimatnya sama, ya, itu yang di hidangan yang Allah sediakan untuk Teh Nur Khalifah, untuk Amalia, untuk Ikvina, itu bisa berbeda-beda. Meskipun ayatnya sama, itulah mukjizatnya Al-Quran. Ya, itulah mukjizatnya surat cinta ini. Ya, maka kalau kata Rasulullah, apa Al-Quran itu adalah hidangan, maka ketika dihidangkan, nikmatilah gitu. Ya, meskipun apapun bentuk hidangannya ya, mau itu diperdengarkan, atau dibacakan, atau didiskusikan, atau dijurnalingkan gitu. Nikmati. Karena pasti itu akan apa ya, akan masuk gitu ya, nutrisi itu ke dalam hati kita gitu. Ya, ambil wudhunya, ya, siapkan buku catatan, komen asal daerah, bukan komen ya, berarti ini sudah tulis di apa username-nya masing-masing. Komen kesibukan kamu, oh tadi yang malam mingguan. Ya, kalau weekend mah bisa istirahat, tapi kalau IRT, ya Masya Allah. Di sini sudah ada yang IRT, sudah menikah, boleh komen ya, pejuang-pejuang keluarga ini. Ada yang sudah menikah? Boleh tulis di kolom komentar. Sudah. Weh, Masya Allah Teh Silvina. Aku Bandung ya, bukan orang Bandung asli sih. Asli Jakarta, tapi Alhamdulillah S1 sampai sekarang bekerja di Bandung. Jadi Teteh Akang tuh begitulah, sudah biasa gitu ya. Meskipun gak jago juga bahasa Sunda. Kalau ada teman-teman di sini yang orang Sunda asli, nggak dengar saya ngomong Sunda tuh ketawa biasanya mereka gitu. Karena tidak terbiasa. Oke, ya Teh Silvina sudah menikah ya. Ada yang kerja, Masya Allah. Boleh ya yang lain? Tulis di kolom komentar aktivitasnya apa. Ada yang lagi sekolah juga mungkin boleh ya. Tulis di kolom komentar. Keren banget ya teman-teman sekarang ya. Udah apa, masih sekolah tapi udah ikut kegiatan kayak beginian, soft skill. Ya dulu di zaman saya mana ada. Mahasiswi, oh Masya Allah. Oke. Ya, kemudian let's start the healing process with Quran. Oke. Nah, ini adalah bab yang mungkin tadi kita singgung sedikit ya tentang niat. Luruskan lagi niatnya, karena tadi kita nggak mau apa, sejam 2 jam kita malam hari ini hilang sia-sia gitu ya, karena salah niat gitu. Karena kita tidak meluruskan apa yang ada di dalam hati. Ya, dulu saya sempat berpikir cuman hati doang, kan yang penting amalnya. Ternyata enggak gitu. Ya, apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi hati dan pikiran kita gitu kan, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini dalam hati kita itu ujungnya akan mempengaruhi aktivitas kita. Ya, aktivitas kita yang terus-menerus seperti itu akan menjadi habits, ya akan apa ya, mendeskripsikan siapa diri kita, kan kayak gitu ya teman-teman semua ya. Jadi luruskan lagi niatnya. Ini ada hadis tentang niat yang mungkin sudah cukup familiar ya. Hadis yang keluar karena asbabul wurudnya adalah ada sahabat yang hijrah
ya berubah, berpindah dari Mekah ke Madinah, ya itu jauh banget jaraknya. Kayak dari Bandung ke Surabaya, bayangin. Ya ada yang naik onta, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki bahkan. Ya, itu jadi peristiwa yang sangat besar. Ya, tapi ternyata peristiwa itu, ternyata amal soleh yang sangat besar itu tidak dapat pahalanya, kan rugi banget gitu. Kenapa kok tidak dapat? Karena salah yang ada di hatinya. Ya, karena salah yang dia niatkan itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk perempuan yang hendak dia nikahi. Ya, nauzubillah ya, jangan sampai kita, teman-teman di sini yang misalnya ada yang lagi baru hijrah gitu ya, belajar-belajar kecil-kecilan, terus apa namanya, sudah mulai apa diluruskan gitu, jangan sampai karena untuk mendapatkan pasangan yang jangan seperti itu, meskipun itu sebenarnya apa namanya, doa doa seperti itu boleh gitu, tapi tidak dijadikan niat gitu ya, karena kalau apa namanya, tadi gitu ya, kalau tidak 100% karena Allah, akan nggak diterima di sisi Allah gitu, gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian next, sebentar. Nah, apa nih niat teman-teman hadir pada malam hari ini? Ya, coba diintrospeksi lagi, dilihat lagi ke dalam hatinya, ya, dan ayo kita mulai eh, merasai gitu ya, merasa, kita mulai meraba, kita mulai memahami diri kita sendiri. Ya, kita akan bahas tentang, mungkin ini tema-tema yang banyak teman-teman dengar ya, insecurity. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang sedang merasa tertinggal? Mungkin ya dibanding teman-teman yang lainnya, yang merasa tertinggal dari sisi apapun ya, dari sisi prestasi mungkin, dari sisi jodoh mungkin, dari sisi prestasi di kampusnya, di kuliahnya, di tempat kerjanya, ya, dan lain-lain. Boleh apa namanya? Siapa yang sedang mengalami apa yang saya tulis di depan, ya di slide, berikan angka satu. Ya, angka dua. Oh, ini aja deh. Oh, udah ditulis ya. Yang lagi ngerasa angka satu, lu satu. Yang lagi ngerasa angka dua. Yang lagi ngerasa angka tiga, gitu. Tulis seperti itu ya. Siapa yang sedang mengalami angka satu, angka dua, dan angka tiga? Ya, boleh ya tulis di kolom, apa sih ini? Kolom chat ya. Kolom komentar mah IG ya. Ya, gitu. Kolom chat. Wah, ada yang satu, dua, tiga. Wizi, sabar ya. Ya, kita akan apa namanya, mungkin ngobrol-ngobrol, semoga Allah menitipkan sesuatu gitu ya untuk Wizi dan teman-teman semua gitu pada malam hari ini. Ya, ada yang merasa tertinggal mungkin ya, yang kemudian ketika apa ngerasa itu kan, kita awalnya mungkin dari apa ya, wah aku baru segini gitu. Kemudian mulailah kita membandingkan dengan teman-teman yang lain. Ya, yang mana kita nanti akan bahas, benar nggak ya kita boleh nggak ya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, atau membandingkan orang lain dengan kita gitu. Atau ada teman-teman yang sudah lama berdoa gitu ya, sudah merasa lah, udah lama banget nih aku minta itu, tapi tidak kunjung dikasih sama Allah. Udah mulai lelah. Yang tadinya setiap sujud minta, sekarang cuman di sujud terakhir. Ya masih ada lah ya. Atau yang udah mulai dari 5 doa, 5 kali istirahat, sorry, 5 kali apa sholat, jadi cuman 2 sholatnya aja yang minta, sisanya habis sholat langsung pergi gitu. Ya gitu. Ya merasa lelah berdoa. Nah, kalau misalnya teman-teman sedang mengalami ya hal tersebut, maka gitu ya, mungkin akan muncul nih pertanyaan di kepala kita. Gitu ya, ketika kita ngebandingin diri kita dengan orang lain, ketika kita mulai mempertanyakan takdir kita, ketika doa-doa kita nggak dijawab gitu ya. Ini Allah sayang nggak ya sama aku gitu. Ini Allah tuh apa namanya, dengar nggak ya doa-doa aku? Allah tuh kenapa sih kok Allah ngasih itu dengan mudahnya ke mereka, tapi kok saya nggak dikasih-kasih, padahal saya usahanya lebih besar loh dari mereka gitu. Kenapa mereka yang dikasih duluan? Kenapa nggak saya? Gitu. Padahal saya ngerasa
ibadah saya itu lebih baik loh. Gitu. Sholat waktu tepat, apa sholat tepat waktu, kemudian sholat sunnah rawatib duha saya lakuin, puasa doa saya lakuin. Tapi kok saya dikasihnya 1 juta ya, misalnya kalau kita hitung-hitung harta gitu ya yang terkuantifikasi. Teman saya yang sholatnya juga bentang-bentong gitu kan, apa sih gimana? Belang bentong ya, saya bentang-bentong, belang bentong gitu kan. Apa namanya puasa Ramadan aja nggak pernah. Tapi kenapa dikasihnya 50 miliar? Nah gitu, mulai mempertanyakan ini, sayang nggak ya sama aku Allah tuh? Gitu. Nah, siapa teman-teman yang pernah mempertanyakan ini? Tulis angka berapa ya? Angka 1, 2, 3 tadi berarti 4. Tulis angka 4 di kolom chat. Ya, teman-teman yang pernah bertanya seperti itu. Yang pernah mempertanyakan keadilan takdir Allah. Ya, siapa yang pernah merasa seperti itu? Ya, ya, karena saya juga pernah kan. Ya, teman-teman semua saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Ya Allah gitu kan. Katanya amal soleh itu penting gitu. Ya, saya udah sholat, saya udah ini. Tapi kenapa yang dikasih begini? Kenapa yang dikasih sama saya ujian, ujian dan ujian gitu? Ya, sedangkan orang-orang yang lain gitu ya, apa? Benar saya pernah ngomel, bukan apa ya, meluapkan waktu itu, meluapkan kekecewaan saya pada Allah waktu itu ya. Oh, sedangkan orang lain gini gitu kan sambil nangis berurai air mata gitu kan itu waktu itu nggak ada orang di kamar waktu saya masih di asrama waktu itu ya iya gitu ternyata sekarang tuh yang penting IQ bukan amal soleh gitu sedih tangis gitu ya saya pernah merasa seperti itu teman-teman dan alhamdulillahnya Allah menegur saya bukan menegur apa ya mengingatkan saya gitu dengan cara yang sangat-sangat indah gitu dengan cara yang sangat-sangat apa ya eh dengan hadiah-hadiah kecil yang bikin saya malu gitu. Ya, apa itu ya nanti kita kita bahas ya bareng-bareng. Nah, ini teman-teman yang lagi bertanya, tenang ya kita apa namanya diskusikannya. Pertama, kita akan bahas tentang surat cintanya. Ternyata ada surat cinta. Ada titipan surat untuk kamu di malam ini. Ada titipan surat untuk Kak Lili Rahmawati dari Bekasi di malam ini. Ada titipan surat untuk Fitriani ya dari Sulteng malam ini. Ya, ada titipan surat dari Karetno Dwi pada malam hari ini. Dari siapa titipan suratnya teh? Dari Allah gitu. Kok kepedean banget apa namanya? Saya dapat surat, emang boleh saya kepedean kayak gitu? Harus begitu teh. Ya, kenapa? Karena kalau di surat Al-Baqarah itu Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tasqutu mi waraqatin illa huwa ya'lamuha dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan itu sudah apa namanya Allah tahu. Ya, kemudian wala habbatin fil dhulumatil ardi wal bahr dan tidak juga sebutir biji ya yang ada di kegelapan bumi dan lautan kecuali juga Allah sudah tahu. Wala rotbi wala yabisin illa fi kitabim mubin dan tidak ada yang kering dan yang basah kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz. Bayangin teh di rumah punya pohon, di halaman punya pohon, atau pernah ngelihat pohon banyak gak daunnya? Banyak banget ya. Tapi tahu nggak kalau setiap daun itu ya waktu gugurnya, ya, kapan dia gugur di jam berapa, di detik berapa, tanggal berapa, itu sudah Allah atur di tanah bagian mana jatuhnya. Itu sudah Allah atur. Dan itu nggak cuman pohon yang ada di halaman rumah kita, tapi seluruh pohon yang ada di dunia. Bayangin hal seremeh, hal sekecil itu saja sudah Allah atur. Apalagi pertemuan kita pada malam hari ini, betul nggak? Ya, siapa yang apa ketika gitu ya, ketika oh ini saya mau tanya dulu ya, teman-teman dapat info kelas berteman Quran ini dari mana? Dari TikTok, dari Instagram, dari iklan, mungkin dari IG berteman Quran atau dari mana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, dari IG, oke, Instagram ya, oke. Nah, apa namanya grup berteman Quran? Oh iya, siap. Berarti sebelumnya pernah ikut kelasnya ya? Oh iya, siap.
kelas offline-nya di Bandung. Oh, berarti di Healing Space ya? Zulfa Bandung. Pernah di Healing Space ya waktu itu. Oke, selamat datang. Ya, jadi teman-teman semua, apa namanya, apalagi gitu ya, sesuatu yang sekecil itu saja sudah diatur, apalagi pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, kita nih dari berbagai macam daerah, ngelihat berbagai macam konten dalam hari yang sama, tapi kemudian diantarkan, digerakkan hatinya sama Allah untuk kemudian daftar, untuk kemudian hadir. Ya mungkin semua orang yang daftar belum tentu hadir gitu kan. Ya, tapi teman-teman semua hadir. Artinya apa? Allah pengen nih memberikan sesuatu untuk teman-teman pada malam hari ini. Ya, ada surat cinta, ada titipan dari Allah untuk kita pada malam hari ini. Nah, ini kita harus cari tahu nih apa ya? Apa ya dari Allah, apa hadiah dari Allah, surat dari Allah untuk saya. Ya, yang kemudian surat-surat ini nanti akan kita bahas. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya akan kita jurnalingkan gitu, akan kita curhatkan gitu ya satu sama lain. Gitu. Ya, apa surat itu? Nah, ini kita akan journey ya, kita akan melakukan perjalanan-perjalanan ya dari surat ke surat, dari surat cinta yang satu ke surat cinta yang lain. Oke. Nah, ini surat cinta yang pertama ya, surat Al-Baqarah ayat 216. Ada yang sudah hafal? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa, dan boleh jadi, barangkali bisa jadi kamu tuh pengennya, kamu tuh takrahu syai'a. Kamu benci sesuatu, padahal dia baik buat kamu. Kamu merasa keterlambatan ini apa namanya buruk gitu. Kamu nggak suka dengan keterlambatan ini. Kamu nggak suka dengan penolakan ini, ketertinggalan ini mungkin. Padahal itu baik buat kamu. Wa'asa an tuhibbu syai'a, dan sebaliknya. Ya, bisa jadi kamu mencintai sesuatu, ya, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, padahal dia syarrul lakum, buruk buat kamu. Ya, kamu pengennya cepet-cepet, kamu pengennya doanya segera dikabulin, kamu pengennya malam ini doa, besok udah dikabulin. Ya, padahal wahwa syarrul lakum. Doa yang cepat-cepat itu belum tentu baik. Sorry, doa yang cepat-cepat dikabulin itu belum tentu baik. Terus yang tahu kapan timing terkabulkannya doa yang terbaik itu siapa teh? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Ya, kita nggak tahu teh yang ada di depan. Siapa di sini yang bisa melihat masa depan? Meramal masa depan? Atau ada yang suka melihat ramalan apa itu? Zodiak atau life path? Ya, ya. Nah, itu apa namanya? Itu tentu tidak benar ya. Kalau teman saya punya teman seorang penulis, beliau penulis buku-buku anak Islam. Sekarang dulu sempat kerja di penulis buku yang umum, dan kemudian beliau di apa namanya pernah diminta untuk menulis artikel halaman zodiak di sebuah majalah. Ya, Aquarius begini, Aries begini gitu. Terus dia bilang, tapi saya nggak bisa ilmu astrologi begitu gitu. Terus kata apa namanya audit apa produser apa sih istilahnya editornya ya, udah terserah kamu nulis apa aja, masalah aja yang penting keisi gitu. Ya, nah itu sangat-sangat. Jadi kalau teman-teman percaya, insya Allah enggak ya, yang hadir di sini mah tidak percaya gitu kan. Ya, tapi begitu gitu kan. Ya, barangkali ada hal-hal yang kita suka gitu ya. Mungkin ya dalam bab misalnya bab apa ya, bab jodoh misalnya. Saya pengen sama orang, sama laki-laki itu gitu. Dia tuh soleh, dia tuh baik, dia tuh pekerja keras gitu kan, dia tuh ini itu gitu kan. Tapi ternyata Allah menakdirkan dia sama yang lain. Wah, padahal kita sudah berdoa, apa tahajud mati-matian gitu. Tapi ternyata jawaban Allah adalah tidak. Kecewanya bukan main. Ya, padahal apa? Allah tahu, sedangkan kita nggak tahu. Bisa jadi laki-laki itu punya sebuah sifat yang ternyata kalau disandingkan dengan kita, sifat itu bukan menghasilkan mawaddah warahmah, ya cinta dan rasa maaf, tapi justru tuntutan, tapi justru saingan.
Ya, persaingan yang ada bisa jadi seperti itu gitu kan. Atau perkuliahan gitu ya. Ada teman-teman yang, oh kok teman-teman yang lain udah sering nih, udah bukan sering, udah apa, duluan lulusnya ya gitu, kok saya ngulang lagi skripsinya, ngulang lagi gitu. Ya, susah skripsinya gitu kan. Nah, ini adalah sebuah hal yang apa namanya, kita juga nggak tahu juga gitu. Barangkali Allah pengen kita banyak gitu ya memahami, belajar tentang judul yang kita skripsikan itu, karena nanti di pekerjaan itu biar kita tuh benar-benar ngelotok ilmunya. Ya, apalagi di zaman sekarang ada ChatGPT. Ya, jangan sampai ngerjain skripsi tesis pakai ChatGPT ya. Bantu-bantu dikit boleh, tapi jangan jangan seperti itu karena nanti akan bingung di dunia pekerjaan. Ya, tetap saja authenticity manusia yang penting. Gitu ya, teman-teman. Di sekolah juga gitu. Ya, apa namanya? Ya, mungkin apa yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Makanya Allah menakdirkan memilih takdir yang seperti ini ya sekarang sedang kita jalani. Ya, gitu ya teman-teman semua. Ya, bahwa kita dari dulu ya, dari kecil ngafalin rukun iman pertama, beriman pada Allah, rukun iman kedua, pada malaikat-malaikat dan seterusnya gitu. Rukun iman ketiga percaya pada yang keenam percaya pada takdir baik dan buruk. Gampang banget mulut kita ngomongnya ya waktu kecil. Tapi setelah dewasa, masya Allah, itu justru apa rukun iman yang sehari-hari harus kita imani gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu surat cinta yang pertama. Ada surat cinta yang kedua nih. Ya, tentang membandingkan. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau. Ya, wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dukum ala ba'd. Jangan-janganlah kamu membandingkan, menginginkan, iri gitu ya terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bisa jadi mereka memang dilebihkan dalam bab, oh memang keluarga mereka orang kaya, orang berada privilege itu. Tapi kita juga punya privilege yang lain. Kemarin teman saya ngobrol tentang apa namanya Raditya Dika gitu ya, dia habis nonton podcast Raditya Dika, yang mana Raditya Dika itu waktu itu bilang, dia bilang gini, ih Raditya Dika tuh pernah miskin gak ya? Coba bayangin, dia udah financial freedom sekarang, dia dan anak-anaknya. Terus dia bilang, iya waktu itu nenek aku punya rak buku gitu kan. Nah, neneknya udah baca buku gitu kan, udah punya library sendiri gitu. Apa kabar kita? Enggak. Ya mungkin teman-teman udah ada yang pernah ya, tapi apa waktu itu saya dan teman saya yang apa namanya biasa saja gitu kan, sangat mengagumi keluarga yang seperti itu gitu karena berarti sudah terpapar dengan informasi-informasi jauh lebih dulu daripada kita gitu kan. Ya, berarti kita harus punya privilege nih akhiratnya. Wah, gitu. Akhirnya saya sama teman saya ngobrolnya seperti itu. Ya, barangkali yang teman-teman yang lain dilebihkan kecerdasannya, tapi kita dilebihkan kecerdasan emosionalnya. Ya, barangkali mereka di bloomingnya, blooming itu apa ya? Waktu mekarnya, ya itu adalah usia 23 24. Kita mungkin waktu mekarnya usia 29 28, mungkin nggak mungkin. Khadijah, ya bloomingnya itu setelah menikah dengan Rasulullah, berarti usia 40 ke atas. Itu bloomingnya Khadijah. Bukannya sebelumnya Khadijah juga sudah blooming ya teh? Iya, di pandangan manusia iya, tapi di pandangan Allah kan belum. Gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Dan ini saya akhir-akhir ini apa waktu itu saya pernah apa namanya ada teman saya yang pernah ngobrol sama saya gitu kan. Iya ya, kita nggak bisa ya ngebandingin diri kita sama orang lain. Ya jangankan kita apa namanya dengan orang lain yang beda keluarganya gitu kan, beda cara mendidiknya, beda privilege mereka beda gitu. Sama saudara sendiri aja nggak bisa. Ya kamu teman-teman tete-tete punya saudara kan? Beda kan kalian dengan saudara kalian? Atau ada yang punya saudara kembar? Beda kan dengan saudara kembarnya? Karena tidak ada jiwa yang identik. Ya, apa namanya? Genetik ya, genetik bisa jadi identik. Ya, tapi jiwa itu tidak gitu. Ya pasti beda antara A, B gitu, antara kita dengan orang lain adalah sebuah kekejaman ketika kita mengukur diri kita dengan orang lain,
ya yang lebih jauh dari kita gitu. Dan kita tidak apa ya memperhitungkan variabel-variabel yang lain gitu seperti masa muda, seperti privilege kekayaan gitu, seperti privilege ketaatan orang tuanya mungkin atau privilege kekuasaan atau apalah gitu banyakannya variabel-variabel gitu. Sedangkan kita nggak punya. Nah, kita nggak bisa melakukan seperti itu gitu teman-teman. Pun sebaliknya, ya membandingkan yang membuat diri kita rendah atau membandingkan yang membuat diri kita tinggi daripada orang lain. Ya misalnya di dunia kerja, wah saya bisa begini gitu, tapi kok mereka nggak bisa ya gitu. Kok mereka lambat banget ya segala macam. Nah kita nggak bisa pada akhirnya menyimpulkan, oh kita lebih cepat ya dari mereka, oh kita lebih baik ya dari mereka, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena mereka tadi ya pendidikannya berbeda, latar belakang experience-nya berbeda gitu. Kalau masalah nanti bisa mengikuti pekerjaan atau tidak itu nanti beda lagi ya. Cuman ini kesimpulan pada diri kita sendiri, aku lebih baik dari dia. Nah itu salah besar gitu ya. Karena cuman Allah yang tahu pengorbanan setiap manusia untuk untuk berada pada titik itu tuh apa cuman Allah yang tahu gitu. Jadi nggak bisa kita ngebandingin diri kita dengan Allah orang lain ya dan nggak bisa membandingkan orang lain dengan kita gitu. Gitu ya teman-teman semua. Nah kemudian nih yang selanjutnya, nah ini favorit saya, ini surat favorit saya, surat Maryam ayat 1 sampai 4. Tadi saya ceritakannya di awal, saya pernah ada di fase apa istilahnya ya, lelah berdoa. Ya, ya. Siapa teman-teman tadi yang ada di fase lelah berdoa atau ini apa namanya begitu aja ya. Teman-teman yang ada di fase lelah berdoa boleh tulis nomor 3 ya, ditulis lagi, diulang. Ya, udah lama berdoa, udah detail doanya, udah puasa, udah puasa Daud bahkan ya Senin Kamis, udah zikir pagi petang, wah udah berbagai macam lah dilakuin gitu ya. Tapi hilal itu tidak kunjung tiba. Ini mana ini gitu kan? Ya, ya. Nah ini ini saya sedikit bercerita ya. Jadi waktu saya SMA, waktu saya aliyah, waktu itu alhamdulillah saya punya mimpi. Mimpi saya adalah waktu itu saya pengen ikut Olimpiade Biologi dulu ya. Tapi saya cukup sadar diri karena saya bukan anak yang secara akademik bersinar di sekolah saya gitu kan. Sedangkan saingan yang namanya Olimpiade Biologi ya saingannya tentu yang cerdas-cerdas gitu kan. Ya ada yang saingan saya waktu itu teman saya dia sudah sampai nasional di tahun sebelumnya. Ada yang apa langganan juara kelas gitu kan. Ada yang langganan nggak pernah remet. Saya pernah remet nggak? Sering. Remet pernah, re-remet pernah gitu kan. Apalagi matematika, aduh ya Allah gitu. Jadi bukan seseorang yang bersinar. Tapi saya punya keinginan itu dan saya nggak tahu kenapa saya punya. Saya sangat menginginkan itu. Ya, dan karena saya dididik ya waktu itu bukan dididik apa ya di sama Allah diterjadikan terbiasa untuk bermimpi gitu kan dan percaya dan ketika tidak ada yang bisa kita percaya maka satu-satunya yang bisa kita percaya adalah Allah gitu kan. Saya percaya sama Allah. Oke, aku akan melakukan berbagai macam cara untuk menunjukkan pada Allah bahwa aku pantas dengan doa ini. Gitu waktu itu saya. Ya, saya maksimalin ya ibadah amalnya. Ya, saya sholat tepat waktu. Subuh yang lain belum pada datang, saya datang duluan. Tahajud saya lakuin, duha saya lakuin. Puasa Daud bahkan saya lakuin gitu. Gak cuman dari sisi ikhtiar langit, tapi ikhtiar dunia juga saya lakukan gitu. Habis apa namanya? Habis apa itu? Habis sekolah ya, beres sekolah kan jam 12 jam 2 itu saya lanjut lagi di kelas untuk baca Campbell ya buku kitab sucinya Olimpiade Biologi gitu. Saya lakuin semuanya. Ya, dan gak cuman di situ aja, saya juga rajin datengin guru-guru saya. Ya, saya juga apa namanya? Ya begitulah gitu. Saya lakukan berbagai macam upaya. Ya, tapi sebulan, 2 bulan saya berdoa, 3 bulan saya berdoa. Yang saya dapatkan justru bukan eh, respon positif yang saya anggap positif gitu ya, tapi respon yang membuat saya mempertanyakan pada akhirnya ini Allah di mana gitu.
Ya, jadi waktu itu puncaknya ya sedang ada lomba bahasa, jadi storytelling gitu. eh apa ya, pekan bahasa waktu itu kan ada divisi-divisi ya, di OSIS itu salah satunya ada divisi bahasa, mereka ngadain lomba bahasa storytelling, saya ikutan bahasa Inggris. Saya hafalin tuh, udah saya hafalin, udah saya, wah saya agak-agak pede gitu lah karena saya sudah ikhtiar dari sisi menghafalkan dan sudah berdoa gitu ya, sudah melakukan amalan jalur langit lah ya gitu dengan sangat rajin. Tapi ternyata saat saya tampil, saya nervous. Dan karena saya nervous, maka hafalan saya hilang semua. Dan karena hafalan saya hilang semua, maka saya banyak apa ya, kosongnya gitu kan. Malu banget saya waktu itu. Malu banget. Padahal saya sudah paling banyak bawa perlengkapan. Jadi kan diperbolehkan bawa properti ya. Saya bawa properti juga. Cuman ya itu yang menang ternyata orang yang cuman memang modal speakingnya emang lancar dari dulu gitu. Ya itu saya malu banget. Akhirnya karena saya nggak tahan dengan rasa malunya, kecewanya, sedihnya, marahnya gitu ya. Saya beres abis perform, tampil, saya cepet-cepet tuh beresin barang-barang saya sampai pada jatuh-jatuh gitu kan. Saya lari, udah lari ke asrama. Jadi karena teman-teman lagi pada di pekan bahasa itu, jadi asrama kosong gitu, sepi. Lari gitu kan, teman saya ada yang apa, air mata sudah berurai gitu kan, teman saya udah ada yang apa namanya, manggil gitu kan di jalan, Eva kenapa gitu. Aku nama kecilnya Eva by the way. Eva kenapa aku nggak jawab, lari aja gitu kan. Sampai di kamar aku lampiaskan semuanya gitu. Ya Allah gitu. Kenapa sih kau gak adil banget gitu. Kenapa sih? Sekarang kok begini? Kan katanya amal soleh itu bagus gitu. Tapi kenapa yang hamba dapet cuman begini gitu? Engkau nggak pernah ngabulin doa-doa hamba, bla bla bla, pokoknya nangis lah, ngomel-ngomel waktu itu. Aku meluapkan, aku jujur gitu ya sama Allah, meluapkan apa yang ada di dalam hatiku. Sampai ya berapa lama itu saya nangis sampai bengkak pantat saya kan. Sampai akhirnya saya di akhir saya ngomong gitu. Jadi sekarang yang penting itu ya gitu. Yang penting adalah IQ gitu, bukan amal soleh gitu. Karena teman-teman saya yang IQ-nya cerdas ya, mereka cerdas secara akademik lah ya. Itu sangat-sangat lancar sekali. Ya baik itu lombanya, olimpiadanya, kelasnya, kemudian mereka mendapatkan perhatian guru gitu kan. Saya pernah waktu itu nanya ke guru saya soal matematika, kata guru saya, nanti nanti ya, saya lagi ngerjain yang lain gitu. Oh iya, iya Bu gitu. Pergilah saya keluar, keluar apa kelas, ruang guru. Kemudian eh, kalau nggak salah 15 menit kemudian, nggak lama ya, pokoknya nggak lama, saya dipanggil lagi masuk karena ada guru lain yang manggil gitu kan. Pas saya masuk, guru yang tadi nolak saya itu sedang menjelaskan soal matematika pada teman saya yang lain. Kan itu kan kayak, hah gitu kan. Tadi katanya nggak mau ngejelasin, tapi malah ngejelasin teman saya yang itu gitu. Jadi ada apa ya? Kalau kalau di sekolah saya agak-agak sadis sih ya, kalau nggak cerdas ya nggak dapat privilege gitu kan. Kayak gitu teman-teman semua. Nah, di tengah kekecewaan saya, ya kemudian saya tetap nggak melakukan ibadah-ibadah biasa. Ya saya lakuin gitu, tapi dengan apa ya, hatinya tuh kayak, ya Allah nih aku puasa, ya Allah nih aku sholat ya gitu, tuh sholat tuh puasa tuh gitu. Jadi gitu. Jadi gitu. Astagfirullah, jangan ditiru ya. Ini masa-masa kelam. Ya sampai pada waktu itu sore-sore, ya sebelum apa maghrib ya, saya datang ke apa namanya, ke masjid duluan. Dan qadarullah waktu itu saya lagi pengen ngaji gitu kan. Pengen ngaji, baca surat apa ya, udahlah ngasal aja bukanya gitu. Saya bukalah asal. Dan yang surat pertama yang muncul adalah surat Maryam ini, teman-teman. Makanya saya suka surat Maryam karena kisah itu, ya, cerita itu. Jadi dalam buat saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sad. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu, Muhammad, kepada hambanya yang bernama Zakaria, Nabi Zakaria. Idnada, ketika dia menyeru, ketika dia berdoa, ketika dia memanggil Rabbahu, Tuhannya, penciptanya, pengurusnya, nidaan khafiyah, dengan nada yang lemah lembut, dengan nada yang pelan gitu, dengan bisik yang syahdu. Qala, dia berkata, Rabbi inni, ya Allah,
Wahai Tuhanku, sungguhnya aku wahana, wahana la azmu. Sungguh, sungguh tulangku tuh sudah lemah ya minni washta'ala ra'su syaiba. Wahana la azmu minni gitu. Artinya tulangku tuh telah lemah gitu. Washta'ala ra'su syaiba dan apa namanya kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Wah ini selesai saya baca ayat 4 ini langsung tertancap hati saya. Itu kayak tertampar gitu ya. Ya Nabi Zakaria itu kalau misalnya saya sudah sebenarnya sudah tahu ayat ini, sudah tahu kisah Nabi Zakaria yang menginginkan anak ya keturunan selama 70 tahun bayangin. Nabi Zakaria itu menikah dengan istrinya Alisyaba itu usia 30 beliau ya sedangkan Alisyaba waktu itu usia eh, apa namanya 20 tahun ya 70 tahun Nabi Zakaria berdoa bayangin. Ya, jadi Nabi Zakaria sudah usia 100, Alisyaba waktu itu berarti usianya 90 gitu kan. Ya, nah itu tapi di usia yang sudah setua itu, sudah berpuluh-puluh tahun doanya, beliau tidak pernah meninggikan suaranya ketika berdoa pada Allah. Tetap nidaan khofiyah, tetap menyeru pada Allah dengan suara yang lemah lembut. Ya, sambil berdoa gitu, ya Allah, meskipun aku ini sudah tua, ya aku sudah dipenuhi uban, tapi ya Allah tenang aja, aku nggak pernah loh kecewa dalam berdoa padamu. Ini nampar saya banget. Udah mah tadi pertama saya teriak-teriak, saya protes sama Allah gitu kan. Ya Allah gitu kan. Apa istilah tantrum ya? Tantrum gitu kan. Yang kedua apa apa namanya? Nabi Zakaria tidak ya gitu. Beliau tidak kecewa dalam berdoa pada Allah. Sedangkan saya waktu itu baru berdoa kayaknya 3 bulanan deh. Tapi sudah sangat tidak sabar gitu dengan doa saya. Ya, dibanding Nabi Zakaria yang berdoa minta anak selama 70 tahun banyak. Saya ngerasa ya Allah, Fa, kita nggak sabaran banget ya dalam berdoa gitu. Kita kok kita nggak apa ya berburuk sangka gitu sama Allah. Padahal ada nih Nabi yang nunggu 70 tahun tapi tetap begini adabnya. Kok kita udah begini adab kita, Pak gitu. Itu saya menegur gitu, saya tertegur gitu hati saya dengan ayat ini. Ya, dan akhirnya alhamdulillah kan ini adalah hidayah dari Allah, saya istighfari gitu kan. Saya mulai lagi beribadah karena Allah gitu ya. Insya Allah waktu itu kemudian apa namanya dan kemudian ya pada akhirnya ada hadiah-hadiah justru bukan Allah itu gak jahat ya teman-teman gitu kadang kadang kan kita ngerasa apa oh saya ngedapetin kesulitan ini karena saya melakukan hal yang buruk sama Allah gitu sorry karena saya telat sholat subuh misalnya Allah nggak Allah tuh nggak pendendam kayak manusia teman-teman semua nggak kayak kita gitu ya yang kalau ada orang ngejahatin kita kayak oh kalau aku bisa ngeginiin aku akan gini mungkin gitu ya tapi Allah nggak begitu. Nah, justru Allah tuh memberikan saya setelah teguran ini gitu ya. Allah memberikan saya hadiah-hadiah kecil yang saya akhirnya merasa oh iya ya, Allah mendengar gitu. Allah sayang banget sama saya. Ya, jadi setelah itu besoknya banget nih ya, besoknya banget setelah sore itu saya dipanggil sama guru saya, ya Atifah sini. Iya Bu, kenapa gitu guru biologi kan. Ini baca gitu. Saya bacalah apa namanya surat itu gitu kan. eh, Pokoknya waktu itu saya lupa ya teksi gimana, tapi intinya pengumuman bahwa saya lolos ke apa ke tingkat nasional, sorry ke tingkat provinsi berarti. Jadi kan ada kota, provinsi, nasional kan ya. Kecamatan ada nggak sih? Saya lupa deh. Oh nggak ada kota, provinsi, nasional gitu kan. Ke tingkat kota saya masuk. Oh ada berarti kecamatannya. Saya lupa. Ya kecamatan. Sorry, tes di tingkat kecamatan, lolos ke tingkat kota gitu ya. Tes tingkat kota, lolos ke tingkat provinsi. Benar nggak sih? Oh enggak, maaf sebelum. Ya, tingkat kota, ya tes tingkat kota, lolos ke tingkat provinsi, tes tingkat provinsi, lolos ke tingkat nasional ya. Jadi waktu itu di tingkat kota waktu itu tesnya. Saya masuk. Sedangkan 6 teman saya yang lainnya yang tadinya mereka ada yang hafiz Quran, ada yang les apa yang kemarin ikut nasional, olimpiad, yang kemudian apa gitu kan ya yang juara langganan juara kelas itu nggak masuk justru. Yang masuk adalah saya dan ada adik kelas saya dia juara 3, saya juara 2 dan itu sangat-sangat tidak
terprediksikan oleh guru-guru semuanya gitu. Karena ya mereka mikirnya ya tadi kan orang-orangnya tuh yang akan lulus gitu. Itu pun apa lolos karantina itu jadi sekolah saya ini teman-teman jangan bilang yang lain-lain ya. Jadi di sekolah saya itu mengirimkan 6 peserta gitu. Yang mana pada saat itu sebenarnya kuotanya per sekolah adalah 2 orang. Tapi karena berapa sih? Iya, sorry. Iya 2 orang ya. Tapi karena sekolah saya itu apa namanya memang langganan juara Olim, makanya yang bisa masuk itu jadi 6 orang, 6 bisa ikut tes. Sorry, bukan 5 ya, 5 orang itu bisa ikut tes. Ya 3 orang yang memang legal, ya yang 2 orang ini karena selundupan dalam tanda kutip ya, maka ruang tesnya pun berbeda gitu. Jadi ada begituannya zaman dulu tuh ya, yang pernah ikut Olim mungkin. Ya, saya termasuk yang selundupan gitu ya. Karena ranking saat karantinanya itu di nomor 4 atau nomor 5 gitu lah ya. Nah, saya pernah tuh nanya kan ke teman saya gitu. Pas lihat apa tempat duduk gitu kan, "Ih, kalian tesnya di sini, aku di mana ya?" gitu. Terus kata teman saya, "Yang legal sih di sini, yang ilegal nggak tahu ya di mana." Terus dia lari pergi. Ya Allah, sedih banget saya, ya Allah. "Hah, kok sakit ya?" Saya kayak apa namanya, awas ya gitu, saya waktu itu kan di dalam hati, awas ya nanti aku menang nih gitu. Pas saya ngerjain soalnya, ya Allah, teteh teteh susah banget itu, saya nggak ngerti itu, ya Allah susah banget itu, segitunya gitu. Makanya saya nggak expect, saya saya tidak berharap lolos sebenarnya ya. Tapi kodarullah waktu itu saya juara 2, itu kaget banget bener. Dan itu Allah ya teman-teman, ini sekali lagi ini bukan untuk mengangkat saya, bukan gitu, tapi saya menceritakan keajaiban yang saya alami gitu. Yang itu adalah rizki dari Allah, itu adalah kebesarannya Allah gitu kan. Juara 2 dan itu tidak terprediksi sama guru-guru. Setelah saya lulus kota, saya masuk ke provinsi, provinsi juga lulus lagi jadi ke nasional, ya guru-guru yang tadinya underestimate saya, teman-teman yang tadinya underestimate saya, itu jadi diem mereka. Guru-guru yang jadi pada kenal sama saya di kelas tuh jadi pada nyapa gitu, padahal dulu nggak pernah dilirik sama sekali gitu kan. Ya kan kayak gitu. Ya itu ya, jadi hadiah dari Allah yang pertama. Iya ya, kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, jadi ya jadi gitu, segimanapun saya gitu. Ya, kemudian ada activity yang lain gitu kan. Jadi di sekolah saya yang dulu saya di Man Insan Cendekia by the way, yang di Serpong. Dulu ada, dulu tuh istilahnya IC Award. Jadi ada per semester itu ada event ya, award. Orang-orang yang mungkin ada terdisiplin, ada terrajin, ada terfavorit, ada terbaik, pokoknya gitulah, ada teralim gitu ya, ada kategori-kategorinya. Nah, waktu itu saya qadarullah ya, di pada saat itu menang 2 award sekaligus, yaitu terrajin sama terdisiplin. Nah, itu kan apa ya? Ternyata yang tadinya apa saya pikir eh, ibadah saya yang pengen apa awal apa datang subuh tepat waktu gitu kan ya, dapat tahajud dulu untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, ternyata sama Allah dibalas dengan hal yang lain. Ya, yang apa yang cukup indah gitu, so sweet kan? Ya, kemudian ada satu lagi event di sekolah saya waktu itu, ada Hari Kartini, ada Miss-Missan gitu lah ya, kayak Miss Indonesia, Miss Universe gitu kan. Nah, di sekolah saya ada Miss Kartini istilahnya. Saya ikut tuh Miss Kartini itu. Dan kodarul saya menang juga. Meskipun saya nggak tahu itu ya, kok bisa gitu. Tapi ya, alhamdulillah menang gitu. Dan saya apa? Itu terjadi setelah peristiwa saya dengan surat Maryam ini. Ya, setelah pertaubatan saya dengan teguran Allah di surat Maryam ini. Ya, saya merasa ya Allah, aku udah mah aku tantrum, udah mah aku nggak sabaran berdoa gitu. Tapi justru engkau menegur hamba dengan cara yang sangat indah. Engkau memberikan hamba hadiah-hadiah kecil yang sangat-sangat indah gitu. Ya Allah, aku malu ya Allah gitu. Dan pada saat itu ya di malam final nasional Olimpiade biologi waktu itu, saya berazam gitu, saya bertekad sama Allah, ya Allah, mulai hari ini aku akan devoting myself for you. Aku akan mengabdikan seluruh hidup hamba padamu. Karena hamba udah nggak bisa apa, nikmat yang kau berikan pada hamba ini sudah sangat-sangat luar biasa hamba syukuri gitu. I will devote my apa entire life gitu ya, sisa hidupku untuk engkau. Apa yang kau inginkan ya Allah? Apa yang kau mau? Apa yang kau pengen dari hamba? Ya, hamba berikan gitu. Termasuk dengan dakwah-dakwah ini adalah salah satu dari apa perjalanan
apa namanya pengabdian gitu ya saya pada Allah, devoting myself gitu ya untuk Allah gitu atas nikmat yang sudah Allah berikan. Meskipun saya tahu itu tidak bisa membalas sedikit pun nikmat gitu ya yang Allah berikan, tapi at least saya berusaha ya Allah ini untuk Engkau ya Allah gitu. Kayak gitu ya teman-teman semua. Ya, jadi apa namanya? Oh ini kok tentang membandingkan salah ya, tentang lelah berdoa maksudnya. Ya, lelah berdoa, teruskan doanya sampai Allah menjawab dengan jawaban yang indah seperti jawaban Allah kepada doanya Nabi Zakaria yaitu dengan menghadiahkannya Yahya alaihissalam. Ya, yang mana Yahya ini apa namanya hadiah yang Allah berikan jawaban doa yang sangat sangat spesial. Jadi memang yang spesial itu butuh waktu yang cukup lama ternyata. Ya, inden itu ternyata butuh apa untuk hanya untuk barang-barang yang spesial gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Next. Kasih apa nih? Dibikinin teh jahe, air jahe sama ibu aku, masya Allah. Fabi ayi ala iroktikuma tukadziban. Ya, mungkin ibu ngeliat ya ini capek, kasihan malam-malam ngomong gitu kan, masya Allah. Oke, nah di sini ada sebuah hadis teman-teman ya, tentang ridho. Marradiyah falahur ridho. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Ya, kalau kita ridho dengan takdirnya kita akan mendapatkan ridho Allah teh. Dan kalau kita sudah dapat ridho Allah, apa coba yang nggak Allah berikan? Ya nggak sih? Apa coba yang nggak Allah kabulkan? Apa nggak sih yang apa nggak apa sih yang nggak Allah apa namanya berikan untuk orang yang Allah ridhoi? Dan kita tujuan hidup kita itu kan untuk mendapatkan ridho Allah, benar nggak teh? Ya, bukan untuk yang lain-lain. Nah, ridho ini bukan malam hari ini gitu. Pada diskusi kita pada malam hari ini, bukan untuk mengubah takdir yang terjadi. Ya, saya diskusi malam ini nggak mungkin mengubah takdir jodoh teteh, nggak mungkin mengubah skripsi teteh gitu ya, nggak mungkin mengubah kerjaan teteh atau masalah yang kita tantangan yang kita hadapi di pekerjaan kita nggak mungkin. Tapi ridho ini ternyata mengubah posisi hati kita di hadapan takdir. Ya, melapangkan dia gitu, menenteramkan ia. Ya bahwa apa penantian yang lama, kepercayaan yang kita berikan pada Allah itu tidak akan pernah kembali dengan kecewa. Yakin kayak kita dengan hal itu? Ya, kita apa yang yang tidak mungkin mengecewakan kita adalah ketika kita putting our trust gitu ya untuk itu Allah, itu Allah nggak mungkin mengembalikannya dalam kondisi yang mengecewakan kita itu nggak mungkin. Tapi masalahnya seberapa yakin kita. Ya, kalau kita yakin sama Allah 100%, Allah ngasihnya juga 100%. Ya, makanya Allah apa innallaha ala dzanni abdih gitu. Ya, kalau kita percaya sama Allahnya 50%, Allah jawabnya juga 50%. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk trusting 100% ke Allah. Gitu ya, teteh-teteh semua ya. Nah, selanjutnya jam berapa ini? Oh, 21 ya. Bentar lagi insya Allah. Nah, ini boleh apa namanya? Lamanya penantian adalah ujian sabar dari Allah dan ada hadiah indah buah dari kesabaran kita itu. Ya, kalau kita lama nih nungguin ya timingnya Allah tuh kapan, bloomingnya Allah tuh kapan gitu kan ya. Nah, itu adalah ujian sabar. Untuk apa? Untuk sebuah hadiah yang kita nggak tahu itu apa, tapi ketika datang kita pasti akan, ah ya Allah, kalau coba saya lebih lama lagi gitu, saya akan lebih yang dapat yang lebih dari ini. Kan? Buah dari kesabaran itu. Nah, untuk orang-orang yang yakin, tapi ada syaratnya, SNK berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk orang-orang yang yakin aja. Nah, ini pertanyaannya sekarang adalah seberapa yakin ya kita sama Allah. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, gimana suratnya? Surat cintanya seperti apa? Sesayang itu ya yang bikin surat sama kita, sama kamu, sama kita semua. Sayang itu ya Allah sama kita. Semembimbing Allah, semembimbing itu Allah sama kita. Ya, sekarang kita kita mau disayangin gak nih sama Allah? Kita mau yakin gak nih sama Allah? Gitu ya, teman-teman semua. Nah, mungkin sampai sini eh, ngobrol-ngobrol dari saya. Saya serahkan lagi kepada Kak Syifa sebagai moderator, dipersilakan.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Teh Atifah atas penyampaian materinya terkait ridho ya, ridho trusting Allah ini. Baik, teman-teman kira-kira mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan oleh Teh Atifah. Sekiranya ada yang mau ditanyakan boleh raise hand atau ada yang mau cerita permasalahannya atau bagaimana. Barangkali nanti Teh Atifah bisa bantu untuk mensejukkan kita ya ketika ya banyak pikiran dan juga hal yang sebetulnya itu apa namanya hak kuasa Allah gitu. Tapi ya namanya manusia pasti ada rasa kecewa atau mungkin ada rasa sedih dari takdir yang mungkin Allah kasih tapi nggak sesuai sama kita pengennya kita. Ayah mungkin barangkali dari Kak Amalia, Kak Retno atau Kak Selfie atau di sini ada Kak Fitriani dari Sulteng ya jauh banget. Kak Nuru, Kak Nadia. Boleh barangkali ada yang mau disampaikan pertanyaan? Mungkin apa namanya? Oh, ada nih dari Teh Zulfa, Teteh Bandung. Aku manggilnya Teh aja ya. Zulfa apa nih sebentar lagi. Dari Teh Zulfa, Tifa pertanyaan. Aku izin untuk bacakan nih Teh. Ya, boleh. Itu gimana sih caranya buat benar-benar ridho? Soalnya kadang takutnya lebih ke takut kecewa, bukan ke arah gak percayanya. Takut terlalu kepedean gitu. Hmm. Nah, oke, dari Teh Zulfa, Teh Rifa Oke. silakan boleh langsung dijawab. Ya, apa namanya? Jadi dalam beribadah itu ya, Teh Zulfa, kita memang perlu ada dua sisi. Ada roja dan khauf. Roja itu adalah harap, khauf itu takut. Ya, roja itu maksudnya gimana? Eh, kita kita tentu ya, kita mendoakan nih ya Allah, misalnya aku pengen apa namanya dapat, aku pengen lolos Olimpiade misalnya kayak gitu ya, atau apapun doa kita. Kita harus ada rojanya gitu. Kita nggak boleh kayak kayak aku nggak mungkin deh, aku nggak mungkin deh, nggak boleh kayak gitu. Harus roja bahwa pas saya akan dibantu kok sama Allah dan niat saya bagus dan saya boleh punya keinginan. Ya, bahkan Allah tuh menyuruh kita berdoa, ya enggak? Allah tuh sayang banget sama hamba-hambanya yang clingy, ya, yang banyak minta, yang banyak doa. Dan Allah nggak suka sama hambanya yang nggak pernah berdoa. Ya, kalau kita nggak pernah doa, kita nggak pernah minta, kita nggak pernah berharap sama Allah, Allah justru akan ngasih sesuatu biar kita minta. Gitu. Ya, dan janjinya Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, gitu. Kemudian di apa ayat yang lain Allah bilang, ya apa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, artinya apa? Artinya kita apa ya istilahnya ya? Allah itu sangat dekat, sangat sayang, ya sampai ketika ada hamba yang tanya ke Rasulullah, ya Rasul, Allah tuh di mana sih? Gitu. Terus kan sebenarnya di ayat itu ya, di ayat itu kan sebenarnya Allah bisa aja ngomong ke Rasul. Fakul inni korib. Bisa begitu kalimat Arabnya. Ya Syifa ya, ini Teh Syifa nih, aku boleh spill gak? Oh, jauh, sorry, oke, oke. Ya, ya kan. Kan bisa begitu bahasa Arabnya. Tapi Allah tidak bilang begitu, bukan fakul, tapi kulnya itu dihilangin. Fa inni qarib. Artinya apa? Allah menyingkirkan orang kedua untuk bilang langsung kepada hamba yang bertanya itu, aku deket kok gitu. Bukan Muhammad bilang ke dia ya aku deket, tapi langsung disingkirin Nabi Muhammadnya, aku deket kok gitu. Aku tahu kok yang kamu minta, aku tahu apa yang kamu pengen. Kan gitu. Ya jadi kita memang apa ya diperintahkan gitu ya untuk berdoa. Doa itu adalah ibadah yang ringan, tapi apa namanya bukan sulit ya, tapi eh, jarang kita biasakan. Ya, berdoa gitu. Kita setiap sujud itu jadi sujud yang doa yang tidak tertolak di setiap sujud di sujud itu nggak cuman di sujud terakhir, tapi juga di setiap sujud. Ya, bahkan di apa namanya di kisah Nabi Zakaria tadi, ya ketika habis Al-Fatihah
itu juga waktu yang mustajab doa. Setelah sholat fardu, itu juga mustajab doa. Ya, jadi banyak banget sebenarnya timing-timing doa yang mustajab. Kan gitu ya. Jadi artinya apa? Allah tuh pengen kita doa, roja, roja minta sama Allah. Tapi kita tetap harus menyeimbangkan dengan sayap yang satunya. Ya, ada sayap raja, roja, ada sayap khauf. Khauf itu apa? Takut. Ya. Boleh nggak kita ada rasa parno, insecure, kita nggak bisa, doa kita nggak dikabulkan? Boleh, justru itu. Di situ doanya gitu. Ya Allah, aku punya doa ini. Tapi aku lemah gitu. Misalnya tadi yang pas saya yang di Olimpiade itu ya. Ya Allah, aku pengen ikut Olim. Tapi saya nggak pinter-pinter banget gitu. Cuman saya pengen ya Allah gitu. Saya akan ngelakuin lah ini. Tapi ya Allah tolong izinkan aku ikut sampai ke nasional. Aku mintanya gitu. Izinkan aku bisa dakwah dengan prestasi gitu. Aku minta seperti itu. Kan gitu. Ya Allah gitu. Aku tahu aku tuh gak sepinter ini, gak sepinter A, gak sepinter B, gak sepinter C gitu. Tapi kalau engkau sudah kabulkan ya Allah, engkau sudah izinkan, siapa yang bisa menghalangi keinginan engkau? Dan dan kalau engkau tidak izinkan, kepada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Jadi Allah tuh gitu doanya gitu loh. Ya Allah kalau engkau nggak ngabulin ya Allah, kepada siapa lagi aku minta gitu. Harus begitu doanya ya, seperti seperti doanya Nabi Muhammad ketika di perang Badar. Ya, Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan menang sama Allah di perang Badar, ya kan? Tapi apakah Nabi Muhammad yakin 100, oh udah leha-leha aja lah, udahlah kita menang udah santai aja, gitu kan Nabi Muhammad? Enggak, mereka tetap siaga karena ada khaufnya ini gitu. Ya bahkan Nabi Muhammad tuh sampai berdoa ya di campnya apa di tendanya, sampai di udah apa istilahnya ya? Pokoknya kan yang menemani Abu Bakar ya. Abu Bakar tuh kayak, ya Rasulullah gitu, sudahlah istirahat saja gitu ya, hentikan doamu. Allah sudah menjanjikan kemenangan untuk Rasulnya, dan tidak mungkin Allah apa namanya mengkhianati janjinya gitu. Tapi Nabi Muhammad gak berhenti, terus saja gitu kan. Bahkan sampai dikisahkan di dalam riwayat itu sambil menunjuk ke arah langit. Nah, menunjuk di Arab itu beda dengan menunjuk di kita ya. Kalau di kita kan nunjuk kan agak nggak sopan gitu ya. Kalau di Arab itu, kalau doa apa namanya doa itu, apa kita misalnya doa nih, kita doa naik kendaraan kan gak mungkin ya Allah gitu. Ya, ya doa gitu kan nggak, biasanya nggak begitu kan, sambil kita naik kendaraan kita baca doanya gitu kan, biasanya gitu santai lah. Tapi ada doa yang kita tuh begini gitu. Nah, puncak dari berdoa itu tuh begini, Allah gitu kan, jadi ya Allah nggak ada lagi yang bisa ngabulin selain engkau gitu. Ya itu terus menghamba gitu, berharapnya. Jadi harus ada rojaknya, harus ada khaufnya juga. Ya, jadi bukan tadi Zulfa bilang apa, kepedean ya? Mana tadi? Takut terlalu kepedean gitu. Nah, iya memang jangan terlalu kepedean. Karena bisa jadi jawaban doa kita itu bukan dikabulkan persis seperti apa yang kita inginkan, tapi bisa jadi ditunda atau diganti dengan yang lebih baik kan gitu. Ada kemungkinan itu. Ya, gitu ya Zulfa ya. Jadi bukan takut kecewa tapi apa namanya, bukan apa tadi, bukan ke arah nggak percaya tapi takut terlalu kepedean, betul. Kita harus jadi di tengah-tengah, umatan wasato, orang yang umat yang ada di tengah-tengah gitu ya. Eh, Tetap berharap, tetap meminta karena Allah adalah pemilik kemungkinan segala sesuatu, tapi kita juga tetap khauf gitu, harus takut bahwa kalau Allah nggak kabulkan maka nggak ada lagi yang bisa kita, yang nggak ada lagi yang bisa mengabulkan gitu, cuman Allah aja gitu. Ya, itu nanti hasilnya apa? Ya, kalau kita sudah lurus sama Allah kayak gitu, apapun hasilnya, insya Allah nggak akan melukai diri kita, gitu. Gitu ya, gimana Zulfa? Sama-sama. Hmm. Insya Allah, terima kasih banyak Teh Atifah. Apa ini juga relate banget sih sebenarnya. Jadi terima kasih Teh Zulfa juga yang udah nanya. Jadi aku juga bisa mendapat jawaban. Terima kasih banyak. Wah, Masya Allah, banyak teman-teman yang bertanya. Langsung saja ya kita ke Mbak Zia dari Tegal. Ini menyesuaikan asal ya jadinya sapaan ya. Oke, izin bacakan ya Kak.
dari Mbak Zia Tegal. Izin Kak, kalau kita nggak lulus dari ujian yang Allah kasih dan malah jadi tenggelam dalam kemaksiatan, lalu kita ingin bertaubat, tapi selalu ada rasa takut azab yang besar, apa yang akan Allah kasih atas maksiat yang lalu. Gimana ya Kak, cara meluruskan niat bertaubat itu supaya bisa istiqomah? Insya Allah. Silakan ya Tika. Ya, Mbak Zia, Tegal, dari Tegal. Tegalnya kayaknya gitu, sifat Tegal. Oh ya benar-benar. Dulu saya pernah pondok pesantren di Brebes. Teman-teman saya dari Tegal itu, dari mana? Dari Tegal gitu. Apa bukan ngapak apa ya? Medok ya, medok. Sebenarnya saya juga orang Jawa sih. Ibu saya Jawa Purworejo. Tapi saya nggak bisa bahasa Jawa gitu karena waktu di pondokan, waktu di Brebes pun pas teman-teman saya tahu saya orang Jawa, saya orang Jakarta, mereka pada pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak tahu ya apa namanya apa bahasa Jawanya gitu. Oke, Mbak Zia. eh jadi apa ya? Allah tuh sayang banget sama kita, Mbak Zia. Sama Mbak Zia, Allah tuh sayang banget ya. Jadi kita itu apa waterfall tobakon antobak gitu. Kita akan apa menaik gitu ya dari level satu ke level selanjutnya ke level yang lain kan gitu. Ya, Allah akan terus menumbuhkan kita. Ya, tapi tumbuhnya sampai mana itu juga eh, melihat dari bagaimana respon kita terhadap ujian-ujian dari Allah. Ya, misalnya nih kita dikasih ujian untuk naik level 3 ke level 4. Tapi kita nggak lulus misalnya ujian itu. Ya, terus apa yang akan Allah lakukan? Ya, biasanya Allah akan kalau kita, ini tandanya ya, kalau kita masih mendapatkan soal yang sama, itu berarti ujiannya belum beres. Kata-kata semua, ya ujiannya belum beres. Ada teman saya, dia pernah mengalami hal yang sama dengan Mbak Zia ya. Dan betul, setelah itu, setelah ujian pertama, ada rasa tidak terima, ya sehingga dia terjerumus kepada kemaksiatan. Ya, tenggelam pada kemaksiatan. Ya, dan akhirnya dia mendapatkan soal yang sama, remedial lah di fase apa maksiatnya itu, di fase dia lagi tenggelam itu, dia dapat ujian yang sama, ya dengan ujian yang menenggelamkan dia, tapi justru ujian ini membuat dia jadi tergerak untuk bertaubat, jadi tergerak untuk apa namanya jadi sadar bahwa yang dia lakukan selama ini salah, gitu. Ya, dan ada nggak rasa takut, ada nggak rasa bersalah, ada nggak rasa apa ya marah, sedih, kecewa gitu ya, malu ya dengan dosa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya, ada banget. Tapi justru dia menggunakan tidak apa rasa bersalah itu untuk membalas dengan amal soleh yang jauh lebih baik, dan sekarang dia justru jauh lebih baik dari saya. Itu keren banget dia. Jadi mungkin saya sedikit spill ceritanya ya, kan teman-teman nggak tahu orangnya. Jadi dia tuh pernah berproses dengan seorang ikhwan, ya dengan seorang laki-laki. Dia itu tipe orang yang tidak pernah pacaran gitu ya, dia nggak pernah cinta-cintaan, dia nggak pernah, dia tuh lurus gitu ya orangnya. Sampailah suatu fase pernikahan ini, ya dia sudah menjaga dirinya, dia qadarullah waktu itu dijodohkan dengan laki-laki yang baik gitu ya, yang wah oke banget lah gitu ya. Jadi dia tuh kayak happy gitu, oh akhirnya buah dari ketaatanku selama ini gitu lah dia tuh ya. Ya, tapi qadarullah ada hal yang terjadi sehingga nggak jadi. Ya, sehingga nggak jadi. Penantian dia yang lama itu ada sesuatu gitu ya, kemudian dia tetap memutuskan untuk menunggu, nunggu, 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 dan akhirnya nggak jadi. Nggak jadinya itu karena si cowok ini milih perempuan lain. Sakit gak? Sakit banget itu, teman-teman saya sakit banget ya. Akhirnya dia kecewa waktu itu sama Allah ya. Dia kayak apa kan aku tidak melakukan dosa apa-apa, tapi kenapa Allah ngelakuin ini ke aku gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk ya udah aku cari sendiri dengan caraku gitu. Cari jodoh sendiri gitu. Ya akhirnya dia melanggar hal yang selama ini dia jaga gitu. Dia melanggar syariat ikhwan akhwat gitu kan ya, dia mulai biasa untuk jalan, maaf ya apa jalan bareng laki-laki, teleponan bareng laki-laki, pokoknya gitulah, dia dia melakukan itu semua. Dan teng- hal itu ternyata tidak membawa dia pada yang lebih baik, tidak gitu. Justru dia
deket nih sama laki-laki ya di saat dia tenggelam itu, laki-laki yang qadarullah waktu itu kurang baik gitu ya. Dan apa dan sama apa ya istilahnya? Soalnya tuh sama gitu. Jadi udah mau nih sama si cowok ini, cowok ini milih perempuan lain. Jadi kan dia kayak, wait kok sama gitu kan ya. Akhirnya dia akhirnya tersadar gitu bahwa, oh iya ya gitu. Eh, apa? Jadi sakitnya dua kali gitu gitu. Ya yang pertama, yang sakit kedua ini tidak kalah sakit dengan yang pertama. Akhirnya dia kayak, iya ya gitu. Ini remedial lagi nih dari Allah. Saya nggak mau nih yang kedua kali, yang ketiga kali. Oke, saya harus bertaubat. Dan saya sadar saya salah. Ketika dia memutuskan untuk bertaubat, dia kembali kepada Allah, ya sedikit demi sedikit hidayah itu mulai masuk, masuk, masuk ke dalam dirinya. Yang tadinya dia pengen taubat itu karena dia nggak mau mengalami hal yang sama ketiga kalinya, dia bertaubat karena malu sekarang. Ya gitu, malu karena kok bisa ya, cuman gara-gara ditolak laki-laki gitu. Saya mengorbankan syariat Allah. Kok bisa saya seperti itu? Dia begitu, sadar. Akhirnya dia melakukan gitu ya, dia membalas gitu ya, apa yang dia anggap sebagai dosa itu dengan amal soleh lagi amal, wah dia getol banget dia ibadahnya sekarang ya, karena tadi dia malu gitu ya sama itu. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Umar bin Khattab ya itu urutan ke 30 something lah masuk Islam ya, tapi di Islam imannya Umar bin Khattab itu iman nomor 2 setelah Abu Bakar, benar nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Ya, ketika ditanya kepada Umar, Umar bilang gitu, saya selalu ingat dengan dosa-dosa saya. Saya waktu itu apa namanya, dan saya tahu nih, Umar tahu, Umar tuh nggak kayak Abu Bakar. Abu Bakar tuh kan emang dari dulu soleh ya. Umar tuh dari maksiatan jadi soleh gitu. Ya, saya tahu saya banyak salah, saya tahu saya banyak dosa, saya tahu saya tidak termasuk dari asabikunal awalun yang awal-awal banget gitu. Dan saya pengen menebus semua itu gitu. Jadi setiap saya beramal, saya ingat dosa-dosa saya gitu ya. Saya ingat, saya ya Allah, tolong hapus dosaku, ya Allah tolong maafkan aku, maafkan kebodohanku gitu. Ya, kalau bukan Engkau yang menerima taubatku, membersihkanku, siapa lagi yang bisa gitu kan. Itu yang Umar ingat gitu kan. Ya, dan ini ada doa iftitah yang bagus yang mungkin bisa diamalkan gitu kan. Doa iftitah kan ada dua. Ya Allahumma ba'id baini wa baina ya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Itu diamalkan yang itu teh, itu lebih lebih bisa dihayati ya untuk kita yang ada di fase itu. Ya. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku seperti Engkau jauhkan timur dan barat, kan gitu. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotaayaya kama yunaqqas thawba minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana Engkau membersihkan baju yang kotor dari debu-debunya. Ya Allah, yang terakhir, eh, apa eh, apa yang terakhir itu saya jadi lupa tuh. Mandikanlah gitu ya, bersihkanlah aku dari kesalahanku, bil ma'i wat talji wal bard gitu, dengan air, dengan salju dan dengan embun gitu kan gitu ya. Jadi minta disucikan sama Allah. Ya, gitu ya, Mbak Zia ya. Apa wajar saja ya, wajar terjadi, seringkali terjadi, bisa terjadi ya, ketika ujian gak lulus kita tenggelam pada kemaksiatan. Tapi ketika keinginan taubat itu datang, segera ambil ya, dan balas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kayak gitu ya. Gitu. Masya Allah, terima kasih Sama-sama. banyak Teh Tifa. Bagaimana Mbak Zia atas jawaban dari Teh Tifa? Semoga membantu dan bisa terjawab ya. Kalau ini jadi reminder untuk kita semua juga ya, aku jadi merenungkan diri aku juga jadinya. Wah, terima kasih banyak Mbak Zia atas pertanyaannya. Baik, sekarang next ke Mbak Maulidina Zuhroh. Izin bertanya, Kak. Kak, wajar nggak sih kalau sekarang milih buat doanya, ya Allah terserah Allah aja. Karena yang udah-udah ketika minta sesuatu kayak aku diuji dulu buat dapetin apa yang aku mau. Jadi takut mau minta apa-apa. Kayak akhirnya aku minta Allah jadikan aku istiqomah beramal solih aja dan kekuatan dalam ikhtiar. Dan aku percaya engkau pasti kasih aku yang baik-baik. Tapi kalau kayak gini boleh nggak ya Kak?
Oke, Oke, bagaimana? Silakan. iya. Sebenarnya tergantung niat ya, Maulidina ya, Dina ya. Kalau niatnya karena kita sudah kecewa sama Allah, itu nggak boleh. Kayak udahlah, aku kalau minta yang ini yang itu nggak akan dikabulin, ya udahlah aku ini aja. Itu itu sama dengan kita berputus asa dengan rahmatnya Allah. Ya, itu sama aja kita nggak percaya kalau Allah bisa mengabulkan doa kita, atau kita nggak percaya Allah mau mengabulkan doa kita. Itu nggak boleh. Ya, tapi kalau niatnya nih kayak Nabi Musa alaihi salam, ya ketika beliau apa pergi dari kota Mesir ke Madian, ya kemudian beliau membutuhkan semuanya gitu. Beliau miskin di segala hal. Ya, maka beliau meminta doa yang sangat umum. Tapi Allah tahu maksud Nabi Musa dan Allah mengabulkan semua kebutuhan Nabi Musa. Itu boleh. Ya, kata Nabi Musa kan, Rabbi bima anzalta ilayya min khairin fakir gitu kan. Ya Allah, sungguh aku terhadap nikmat yang engkau berikan padaku itu fakir gitu. Aku fakir dari semua nikmat-nikmat engkau. Ya, Nabi Musa kan nggak yang dalam apa, ya udahlah aku nggak mau doa lah, aku eh, baik sama apa soleh amal soleh gitu ya malah dijadiin begini. Gak kayak gitu kan Nabi Musa. Cuman Nabi Musa membutuhkan semuanya gitu ya. Ya udah aku minta ini ya Allah, tolong penuhi hajat-hajat dan kebutuhanku, kefakiranku. Ya barangkali ada kefakiran-kefakiran lain yang aku nggak tahu, yang aku nggak kebayang, tapi engkau tahu aku fakir dan butuh di situ, lengkapi. Nah kalau doa kita niatnya seperti itu nggak apa-apa. Ya, gitu ya, Dina ya. Jadi apa diluruskan lagi, di apa ditanya lagi ke dalam hatinya. Ya, kalau ternyata karena kecewa sama Allah, nah itu mari kita apa ya kalau kata Allah itu la taqnutu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, karena rahmat Allah itu luas banget. Orang kamu mau apa gitu misalnya nih misalnya kita mau jadi apa ya, jadi influencer misalnya ya, misalnya gitu. Orang yang apa namanya di luar saja gitu yang mereka bukan Islam gitu ya tidak begitu taat sama Allah, Allah kasih kok bisa kok masa kita nggak Allah kasih gitu kan. Kalau urusan perihal dunia ya gitu, kalau perihal akhirat ya pasti Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja gitu ya, apalagi kalau permintaan kita tadi tentang dunia gitu ya misalnya ya, ya apa kayak gitu ya yang Dina apa namanya mintakan gitu ya Dina ya. Jadi jangan menyerah melis doa ya, karena doa-doa kita yang mungkin kita pikir tidak terijabah itu tidak miss di sisi Allah. Itu nggak hilang catatannya. Dan amalnya tidak, kan doa itu ibadah kan? Ya kan? Dan doanya Dina di hari itu, di malam itu, tentang itu, ya meskipun tidak terkabul dengan wujud yang kita inginkan, ya atau tertunda, nanti di akhirat akan datang dengan bentuk yang sangat-sangat indah gitu. Ya. Sampai tuh kalau dalam hadis tuh orang-orang tuh berkata, ya Allah gitu, seandainya aku di dunia lebih banyak lagi berdoa dan kau tidak kabulkan sehingga yang aku dapatkan lebih banyak dari yang ini gitu kata mereka. Ya, jadi jangan apa namanya menyerah dalam berdoa gitu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Teh Atifah untuk jawabannya. Gimana nih Kak Maulidina? Semoga membantu ya Kak. Jadi kita uh, tulis aja gitu. Tulis aja doa-doanya dan jangan apa tadi kata Teh Atifah tuh jangan kayak um, apa apa menyerah gitu ya. Jangan kayak menyerah. Pasti Allah kasih dan kalaupun nggak terkabul ya tadi dalam bentuk yang mungkin ditunda atau diganti yang lebih baik gitu ya Teh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Atifah untuk jawabannya dan terima kasih banyak Kak Maulidina untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini wah Masya Allah. Kak Nur Khalifah dari Karawang. Pertanyaannya, Kak, bagaimana sih cara berdoa yang benar? Cara berdoa yang Allah sukai. Silakan Teh Atifah. Oke, cara berdoa yang Allah suka ya, dan bedanya mungkin ini digabung ya, bedanya yakin sama memaksa saat berdoa. Ya, benar-benar. Biar Ya, sekali. karena apa? Betul ya teman-teman bahwa berdoa itu ada adabnya. Meskipun Allah tidak kaku ya, Allah tidak kaku, Allah nggak saklek gitu ya, harus begitu, harus bahasa Arab, enggak gitu kan.
Tapi kalau kita mengikuti adab-adab berdoa yang sudah yang sudah Rasulullah contohkan, ya kemungkinan dikabulkannya berarti lebih cepat gak sih? Lebih besar gak sih? Kan gitu. Ya, jadi em, apa namanya? Dari yang saya tahu, ya ada berdoa. Yang pertama adalah em, memuji Allah terlebih dahulu. Ya, memposisikan Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana Rob kita. Ya Allah, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Ya Allah, Engkau mampu menggerakkan bulan, bintang, dan matahari, mengatur mereka sampai mereka beredar di orbitnya masing-masing tanpa tertabrak gitu kan ya, tanpa tergeser sedikit pun. Ya Allah, Engkau yang menakdirkan seperti ini, seperti itu. Pokoknya mengagung-agungkan Allah. Ya, dengan kekuasaannya. Biar biar apa? Nanti di akhir ya, saya kasih tahu nanti di akhir. Yang pertama ya, jadi mengagung-agungkan Allah dengan namanya. Ya, ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu kan. Engkau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, yang tidak apa namanya? eh, Engkau yang mencukupkan rizki untuk burung-burung. Ya, ketika mereka pergi pagi hari untuk mencari rizki dan pulang dengan perut yang kenyang gitu. Ya Allah, Engkau yang menjamin rizki seluruh makhluk. Wah, gitu loh. Pokoknya dipuji sesuai dengan nama yang kita pengen. Boleh nggak Ar-Razzaq gitu ya karena kita butuh cuan? Boleh. Boleh nggak Al-Wadud kalau kita butuh cinta kasih sayang kita sedang mengharapkan? Boleh gitu. Dan nama-nama Allah yang lain. Ya, fada'uhu biha ya Allah tuh punya nama-nama baik, maka serulah dengan nama itu. Gitu, ayatnya begitu. Ya, kemudian setelah mengagung dan memuji Allah, terus apa yang kedua? Bersolawat kepada Nabi. Memperbanyak salawat. Ya, ini bukan cuman kata chat GPT, bukan, tapi memang doa yang diiringi dengan sholawat itu apa namanya juga juga apa ya akan terkabulkan kalau kata Rasulullah. Ya, gitu. Jadi setelah itu bersolawat memuji Nabi Muhammad. Ya, kemudian yang ketiga adalah apa ya mengakui kelemahan diri kita sendiri. Ya Allah, aku ini misalnya kalau Rizky gitu ya, ya Allah, aku tuh pengen dapet apa pengen umroh tahun ini misalnya kan ya. Amin ya Allah. Aku pengen umroh tahun ini ya Allah, tapi Engkau tahu bagaimana eh, apa namanya kondisiku, eh, apa namanya aku mengharapkan rezeki darimu dari arah yang tidak disangka-sangka ya Allah. Aku akan tapi aku ya begitu gitu lah. Pokoknya apa ya mengucapkan kelemahan-kelemahan diri. Ya Allah, aku tuh lemah. Ya Allah, aku tuh kurang. Ya Allah, aku tuh bodoh. Ya Allah, aku tuh ini gitulah. Pokoknya kita mention kekurangan-kekurangan kita. Ya, tapi hal itu tidak membuat aku apa putus asa dalam berharap padamu. Seperti Nabi Zakaria. Ya Nabi Zakaria kan bilang, ya Allah, aku apa namanya udah tua, apa tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih ya Allah, tapi aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Allah, aku tahu doa ini sangat tidak mungkin. Aku tahu mimpi ini sangat tidak mungkin dengan kondisiku yang kurang ini, kurang itu gitu. Tapi aku tidak pernah kecewa berharap padamu. Nah itu. Jadi ada potis itu nih. Ya. Kemudian kita mintakan doa kita, ya Allah aku pengen ini, aku pengen itu, ya Allah aku pengen umroh tahun ini, ya Allah bulan Desember biar biar agak adem gitu. Karena kalau Ramadan kan umrohnya memang berpahala banget, tapi panas, panas sekali gitu karena Ramadan gitu. Tapi kalau akhir-akhir tahun itu udah mulai adem tuh ya gitu. Ya, nah gitu ya teman-teman semua. Ya, eh, mintakan ya Allah, aku pengen umroh tahun ini, aku pengen ini, pengen itu gitu. Kemudian di akhir ditutup dengan apa namanya dengan yang istighosa yang seperti yang Rasulullah lakukan. Ya, eh, maksudnya apa? Kita tutup dengan kalimat ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengabulkan ini, lantas kepada siapa lagi aku harus meminta? Kalau bukan Engkau yang memberikan aku rizki, mengabulkan mimpi-mimpiku, maka kepada siapa lagi aku harus berdoa? Ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengampuni dosaku, maka kepada siapa lagi aku meminta pertolongan? Sedangkan yang bisa menghapus dosa cuma Engkau. Jadi
apa ya, kayak menjadikan Allah satu-satunya gitu. Bukan kaya ya, tapi kita harus menyadari bahwa Allah satu-satunya gitu yang bisa me, apa namanya, mengabulkan doa kita. Ya nggak? Siapa lagi coba mau berharap pada manusia? Pasti akan kecewa. Coba deh. Jangan deh. Udah. Ya, pasti akan kecewa gitu. Ya, eh, bedanya yakin sama, nah ini ya, ini nyambung dengan yang pertanyaan Nadia, bahwa yakin itu adalah kita percaya bahwa Allah mampu mengabulkan ini. Allah tuh mampu. Ya, tapi masalahnya mau nggak Allah mengabulkan gitu kan? Ya, masalahnya Allah mau nggak gitu. Nah, kalau maksa itu harus yang itu ya. Kalau nggak itu aku nggak mau gitu misalnya. Nah, mungkin bisa apa ya, terjawab ketika kita muhasabah ke diri kita sendiri. Seandainya Allah tidak memberikan kita A, kita misalnya doanya A gitu ya, tapi Allah memberikan kita B atau mungkin menunda. Apa reaksi kita? Kalau reaksi kita marah ke Allah, kecewa ke Allah gitu ya, itu berarti kita maksa. Itu berarti kita tidak berserah 100% pada Allah gitu kan. Ya, tapi kalau kita B, C, mungkin sedih, nggak apa-apa ya, namanya juga sedih kan manusiawi gitu. Tapi kita bisa terima, kita bisa move on, kita bisa dan kita tidak apa dan kita tidak berputus asa pada doa-doa kita yang setelahnya. Kayak gitu ya, Nur Khalifah dan Nadia. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Tifa atas jawabannya. Hmm. Semoga menjawab ya Kak Nur Khalifa dan Kak Nadia. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya ampun ternyata udah jam 9:10. Semoga teman-teman masih tetap fokus ya untuk menyimak juga. Oke, pertanyaan terakhir langsung saja dari Kak Salsabila Hafiz dari Medan, Masya Allah. Gimana ya Teh, kita sebenarnya udah ikhlas buat ngejalanin kehidupan sekarang. Udah mulai ikhlas, ridho sama ketetapan Tuhan. Tapi entah Hmm. kenapa setiap kali keinget lagi sama masalah kemarin tuh rasanya emosional yang gak enak kemarin itu keungkit lagi. Rasa keselnya, marahnya, yang padahal kemarin itu kita udah benar-benar mencoba untuk ikhlas, ridho dan mulai ngejalanin kehidupan itu. Jadi sering mikir sendiri, bingung sendiri, ya Allah ini aku kenapa? Apa aku belum ikhlas? Aku harus gimana? Rasanya pengen marah tapi nggak tahu mau marah ke siapa. Oke, silakan Teh Tifa. Ya, ini teh siapa ini namanya? Medan ya. Kalau Medan Sab- berarti apa kakak ya? Salsabila, saya pernah mengalami ini. To be honest ya, ini rasanya tidak enak sekali, gitu kan. Kita karena ketika kita ada di fase ini tuh kita kan lagi looping ya di emosi kita kan. Keselnya, marahnya kan dirimu ini lagi nih, nggak enaknya segala macam. Kita looping di situ. Padahal kita punya banyak aktivitas yang harus kita kerjakan. Dan itu sedikit banyak berefek gitu ya pada aktivitas-aktivitas kita. Coba aja gitu, coba aja ada tombol on off. Ya, itu saya pengen deh off gitu ya. Terus kita udah nggak ngerasain itu, terus kita bisa tombol tombol on off ridho gitu ya. Kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa ada masalah sedikit pun gitu kan. Kan kita pengen. Tapi kita nggak bisa ternyata. Ya, di Al-Quran itu Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yahullu baina mar'i wal qalbi. Allah tuh membuat penghalang antara manusia dengan hatinya. Ya, baik orang lain terhadap hatinya maupun kita terhadap hati kita. Ya, kita bisa nggak mengkondisikan diri kita untuk nggak tadi ya, kalau ada on off, aku pengen hatiku tuh begini begini begini, kan nggak bisa gitu. Ada part yang kita nggak punya kendali di situ. Terus yang punya kendali siapa? Allah. Ya, kalau misalnya gitu ya, kita masih muter di eh, emosi ini ya, kesel, marah, sedih gitu ya, itu berarti Allah sedang pengen ya menguji kita dengan perasaan-perasaan itu. Ya, jangan pikir gitu ya, ketika kita beriman, ketika kita baik amalnya gitu, kita akan lepas dari ujian-ujian seperti itu tuh nggak mungkin. Rasulullah aja coba bayangin, kurang baik apa? Tapi apakah Rasul pernah diuji dengan rasa marah, rasa sedih, rasa takut, rasa apa namanya kecewa? Ah gitu. Ya, dan Allah pengen menguji itu dan mencontohkan gimana sih Rasulullah melewatinya kan gitu. Ya, gitu ya Teh Salsabila ya. Jadi eh, Teteh gak usah pada akhirnya Teteh gak usah menyalahkan diri sendiri. Ya, kenapa sih kok ini
begini ini aku nggak tahu mau marah ke siapa segala macam gitu. Kita harus terima, Teteh harus terima bahwa oh Allah sedang menguji saya di bab mengendalikan rasa marah. Allah sedang menguji saya di bab mengendalikan rasa sedih, kesal dan lain-lain gitu kan. Ya Allah, kalau memang ini ujian yang sedang kau berikan untukku, bantu aku menghadapinya, bantu aku melewatinya gitu. Gitu ya, mintakan seperti itu sama Allah. Terus kalau terulang lagi gimana Teh? Nah, ini dia. Jadi secara saintifik ya, saya pernah ngobrol dengan teman saya juga yang seorang psikolog, yang insya Allah beliau psikolognya sekolah Islami ya, jadi bukan sekolah yang eh, terlalu apa begitulah kan banyak ya aliran-aliran psikolognya. Dia mengatakan bahwa memang proses manusia untuk melepaskan trauma, ya untuk menerima, ya berdamai dengan kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasinya itu ada beberapa. Ya, yang pertama dia masa penerimaan, ya kemudian yang kedua, penolakan, kemudian yang ketiga looping emosi gitu ya. Jadi dia marah, dia apa namanya, oh pokoknya apa muncak lagi emosinya, kesel lagi gitu dengan trigger. Ya misal hanya dengan dengar lagu, hanya dengan melihat warna, hanya dengan melihat simbol-simbol, muncul lagi trigger emosinya, gitu kan. Kemudian ada fase menerima gitu. Tapi setelah fase menerima ini, apa aku sudah selesai? Belum tentu. Bisa jadi ternyata ada luka yang belum selesai gitu. Ya, akhirnya dia looping lagi, balik lagi ke luka itu gitu ya. Itu sebenarnya di satu sisi adalah sebuah bimbingan dari Allah untuk kita. Ya ternyata ada luka yang belum selesai di diri kita gitu. Kalau masih ada looping itu gitu ya. Dan itu kita harus bersyukur Teh. Kenapa? Karena ada luka yang nggak kita sadari dan Allah kasih tahu kamu luka di situ tuh gitu. Obatin ya gitu. Ya mungkin kita punya luka inner child mungkin atau apa gitu ya gitu. Atau luka kejadian apa gitu kan. Ya, nah ini ekspektasi kita yang berlebihan misalnya gitu kan. Nah, Allah dengan kejadian-kejadian ini, dengan luka-luka ini, akhirnya kita sadar, oh kita punya luka di situ ya. Alhamdulillah, saya dikasih tahu sama Allah, saya jadi bisa tahu. Dan tidak apa-apa ya, Teteh, kalau misalnya mau apa namanya konsultasi kepada orang yang memang bisa memberikan apa solusi. Ya, kayak misalnya ke psikolog, ke profesional yang memang review-reviewnya bagus ya, Islami gitu dan mengarahkan ke Allah, atau ke ke ustadzah ya yang memang dekat dan Teteh percayai untuk bisa menyelesaikan, atau Teteh juga bisa journaling. Ya, journaling itu adalah salah satu metode rilis emosi ya yang mana kalau ibaratnya benang kusut gitu ya, journaling itu benang kusut berbagai macam warna, ada marah, sedih, kecewa dan lain-lain. Journaling itu membantu kita untuk merapihkan emosi kita, melabeling emosi kita. Jadinya, oh ini benang merah, oh ini benang hitam, oh ini benang biru. Jadi rapih gitu. Ya, gitu kan. Ya itu journaling ya, bisa journaling juga. Atau juga dengan apa tadi ke profesional. Kemudian yang kedua adalah journaling. Ya, yang ketiga itu adalah tentunya kembali kepada zat yang memberikan perasaan-perasaan itu. Ya, ya Allah, Engkau yang memberikan perasaan ini, Engkau yang sedang menguji ini untuk hamba. Ya Allah, mampukan aku melewatinya. Dan jujur sama Allah ya Teh ya. Journaling itu kan wujud meluapkan atau melabelkan emosi. Kita cerita sama Allah itu juga apa ya, luapan emosi juga gitu ya. Jadi insya Allah semoga jadi lebih lega setelah itu. Kita nggak dan timingnya kita nggak bisa tentukan memang benar Teh gitu, nggak bisa. Orang-orang tuh beda-beda gitu, ada yang menghadapi trauma itu sebulan 2 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun 3 tahun belum hilang, ya tapi berkurang. Ya itu beda-beda. Memang harus apa ya bersabar dengan proses dirinya masing-masing kayak gitu. Gitu ya Teh ya, mungkin bisa dipahami atau ada yang masih dibingungkan boleh ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Tifa untuk jawabannya. Semoga membantu membantu ya dari Kak Salsabila. Baik, Alhamdulillah ternyata tidak terasa waktu sudah jam 10 malam kurang. Semoga teman-teman bisa belajar sama-sama mendapatkan banyak manfaat dari kelas pertama, dan aku juga izin untuk ingatkan
Nanti insya Allah di pekan depan tanggal 24 Januari insya Allah akan ada sesi Quran session, curhat session, dan juga journaling, Quran journaling. Nanti teman-teman bisa hadir juga, insya Allah berkala akan kita remind di grup WhatsApp. Baik, Alhamdulillah, ternyata kita sudah di penghujung kelas pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita penutupan, boleh closing statement terlebih dahulu dari Teh Atifah, mungkin silakan Teh. Oke. Eh, nggak harus cepat, yang penting tepat. Itu ya, singkat padat. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Atifah dan teman-teman. Alhamdulillah. Kita telah sampai di penghujung kajian pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Teh Atifah sebagai pemateri dan seluruh sahabat dari Berteman Quran yang telah membersamai kita sampai dengan pada malam hari ini. Semoga apa yang Halo, cek, cek. tidak hanya berhenti sebagai yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini bukan kelas yang terakhir, akan ada kelas lagi di tanggal 24 Januari. Foto Stay dulu tune. Syifa ya. Ya, kita ada komentasi terlebih dahulu. Oh ya. Boleh silakan, mungkin teman-teman dipersilakan boleh on kamera. Silakan. Kak Nur Khalifah, Kak Amalia, Kak Shirena, mungkin yang memungkinkan on kamera boleh kita dokumentasi dulu ya. Gimana nih, ditunggu sampai 1 menit, 1 menit. Silakan, bagaimana Kak Salsabila, Kak Nadia, atau Kak Zia? Ada yang mau on cam? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Salsabila. Mungkin boleh teman-teman yang lain kalau ingin on cam juga. Mungkin masih nyari kerudung. Iya, betul. Perempuan ya. Oke, boleh. Oke, Alhamdulillah sudah bertambah. Silakan teman-teman yang lain boleh. Bagaimana Teh Atifah, atau mau sekarang Ya, aja? cukup aja Untuk lah, malam Kak. Kita ya, mulai ya. kita boleh dengan pose terbaiknya. Silakan, boleh ya, 1, 2, 3. Oke, lagi sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Sip, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Kak Salsabila, Kak Sherina, Kak Namus Khalifah, dan teman-teman lainnya, sahabat berteman Quran, dan juga terima kasih kepada Teh Atifah. Semoga bermanfaat teman-teman. Mungkin kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, teman-teman. Sehat-sehat ya semuanya. Sama-sama. Silakan, selamat istirahat teman-teman. Terima kasih.